Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Bang Akum lagi jalan-jalan, kamu ganggu untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya Aludin Ilham. Saya dari Universitas Pancasila Bekasi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Ekonomi. NIM saya 18720 535. Di sini saya akan memenuhi kurikulum dari kampus, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, dengan mata kuliah mengenai bahasa Indonesia dengan ibu dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Wening Rahayu MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu diksi. Untuk yang belum mengetahui diksi, di sini akan saya jelaskan. Jangan lupa subscribe channel saya di bawah ini dan tekan lonceng agar video-video selanjutnya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, jadi bagi teman-teman semua yang belum mengetahui apa itu diksi, di sini akan saya jelaskan secara detail dan secara yang akurat. Oke, tonton ya. Apa sih itu diksi? Pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Nah, itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Nah, dengan diksi yang tepat ini, maka para pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami seorang pembicara. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian diksi menurut para ahli. Sesuai menurut para ahli, agar lebih memahami apa arti diksi, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli. Dan saya sebagai pemberi materi yang sekarang, saya akan menjelaskan ada dua pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Nah, yang kedua yaitu menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan. Peristiwa ini dan halayak membaca atau pendengar pilihan kata. Nah, sekarang itu fungsi diksi. Fungsi diksi itu apa sih fungsi diksi? Yaitu fungsi diksi mengacu pada pengertian diksi di atas yang tadi yang saya jelaskan tadi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Misalkan diksi dalam suatu cerita dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu dan lainnya sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, secara umum berikut inilah ada beberapa fungsi diksi. Yang pertama, fungsi diksi itu sebagai membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis diksi. Secara umum,
Diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Berikut penjelasannya. 1. Diksi berdasarkan maknanya itu mempunyai dua makna. Yang satu ada makna denotatif dan dua makna konotatif. Nah, yang kedua yaitu diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal ini mempunyai beberapa contoh. Berdasarkan leksikalnya, yang pertama itu ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada homonim, yang keempat ada homofon, terus yang kelima ada homograf, keenam ada polisemi, dan yang terakhir ada hipernim dan hiponim. Nah, persyaratan dalam ketepatan diksi menurut Goris Keraf ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya, yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam apa yang saya sampaikan pada channel ini atau video ini tentang pengertian diksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus dan bantu subscribe. Oke? Semangat belajar.